pada saat teman-teman mengalami kredit macet, apapun itu usahanya, karena memang saya tidak bisa menggurui, membangun sebuah usaha itu tidak mudah, tidak gampang, dan bahkan harus penuh perjuangan. Maka pada saat teman-teman mengalami kredit macet, teman-teman jangan fokus pada masalahnya itu, tapi teman-teman fokus terhadap apa yang kemudian bisa dikerjakan. Contohnya gini, kalau teman-teman masih stabil ataupun masih di usaha yang sama, di usaha yang dulu, maka teman-teman harus lebih fokus lagi supaya usahanya tersebut bisa lebih berkembang lagi. Yang mungkin dulunya sudah tidak bisa jalan, gimana caranya usaha tersebut bisa survive kembali sehingga kebutuhan keluarganya cukup dan bahkan bisa sampai bisa mengangsur bahkan melunasi hutangnya. Nah, misalkan di usaha tersebut memang masih tidak baik-baik saja dan tidak bisa diperjuangkan, maka solusi yang paling dekat yaitu teman-teman harus mencari kerjaan tambahan supaya bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Contohnya seperti saya bekerja kembali sekarang meskipun sebetulnya saya lebih nyaman di usaha sebetulnya. Karena kenapa? Kalau di usaha itu kita yang ngatur, bukan orang lain. Tapi mau bagaimanapun, karena sekarang saya butuh ya diatur orang kembali ya udah saya relakan ya, karena untuk keluarga dan untuk masa depan agar. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya akan ngobrolin seputar terkait dengan kredit macet ataupun gagal bayar, khususnya untuk pinjaman KUR. Rata-rata ada banyak sekali yang komen di video sebelumnya, di mana memang banyak sekali teman-teman yang mengalami kredit macet meskipun memang berlatar belakang ataupun kondisi usaha, kondisi perekonomian saat ini itu memang masih belum baik-baik saja. Terlepas ataupun setelah, apalagi pasca COVID kemarin, memang perekonomian itu masih berkembang lagi. Apalagi dari sektor UMKM khususnya, ada banyak usaha yang tutup waktu itu, kemudian sekarang masih mau ada bermunculan UMKM baru yang dulu mungkin usaha cilok, kemudian pada saat COVID tutup, kemudian sekarang lagi merintis di bisnis yang baru, yang kemudian yang punya cicilan, baik itu pinjaman KUR di BRI, Bank Mandiri maupun di bank-bank yang lain, akhirnya berdampak pada angsuran mereka. Nah, yang tak kalah penting teman-teman, pada saat kita mengalami kredit macet, meskipun ini cuma mungkin didengarnya itu hanya omong kosong, tidak ada solusi konkret yang berupa uang, memang saya tidak bisa memberikan uang teman-teman, tapi sebagai saya yang juga mengalami kredit macet, kita sama senasib dan kita sama-sama merasakan betapa tidak enaknya pada saat kita mengalami kredit macet. Saya mempunyai pinjaman di Bank BRI sebesar 50 juta, di mana dulu saya gunakan untuk modal kerja untuk membangun sebuah bisnis yang waktu itu saya meyakini usaha tersebut akan berkembang dan bahkan pendapatannya itu bisa melebihi saya sebagai karyawan waktu itu. Ternyata usaha yang saya bangun hanya mampu berjalan selama 1 tahun kurang lebih, di mana ya mungkin saya menganggapnya masih di proses perkembangan seperti itu. Namun di tahun kedua usaha tersebut mengalami penurunan sampai tidak bisa untuk membayar sewa atau bahkan membayar karyawan, bahkan berdampak pada membayar angsuran. Tentu situasi pada saat macet seperti ini saya tidak harapkan dulu. Saya maunya saya membangun usaha, kemudian minimal usaha tersebut bisa mengangsur pinjaman yang saya pinjam waktu itu, di mana pendapatan dari toko tersebut waktu itu harapannya minimal kalaupun tidak bisa ngasih
keuangan kepada saya, ngasih pendapatan ke saya minimal dari usaha tersebut bisa bisa mengangsur angsuran yang saya miliki seperti itu. Nah, apa yang kemudian bisa dipetik dari perjalanan khususnya untuk saya pribadi, memang situasi kredit macet itu tidak kita harapkan, namun eh, yang terjadi itu tidak akan bisa kita rubah seperti itu. Yang bisa kita hanya memperbaiki seperti itu. Maka dari itu, apa yang bisa saya lakukan pada saat saya mengalami kredit macet? Usaha toko sembako yang tujuannya itu agar saya bisa mempunyai pendapatan yang lebih, ternyata bangkrut, bisa dikatakan seperti itu, sampai tidak bisa membayar angsuran. Kemudian saya mencoba buka usaha yang dimana modalnya itu tidak pinjam ke bank seperti itu. Juga ada waktu itu ada bantuan pinjaman dari mertua saya, dan saya membuka usaha kecil-kecilan segmennya UMKM, yaitu gorengan, cemilan, tahu petis seperti itu. Alhamdulillah, sebetulnya kalau ukuran cukup untuk usaha yang baru saya bangun, tahu petis tersebut, sebenarnya sudah cukup. Tapi karena sebelumnya saya sudah mempunyai cicilan dan itu jumlahnya sangat besar. Waktu itu hampir saya mempunyai angsuran setiap bulan di beberapa perbankan, itu totalnya kurang lebih di angka 8 juta termasuk cicilan rumah seperti itu. Di mana ya memang tidak bisa mengangsur, ya bahkan rumah saya lepas, dan kemudian di perbankan itu selama buka tahu petis itu masih bisa mengangsur. Waktu itu di BRI itu angsurannya 1.500.000, namun berjalan kurang lebih 8 bulanan karena istri saya juga hamil dan persiapan untuk persalinan, maka saya juga harus mempersiapkan persalinan dari istri dan anak saya seperti itu. Nah, akhirnya singkat ceritanya di bulan ke-8 saya benar-benar tidak mampu untuk mengangsur kembali angsuran yang saya masih berusaha di sebelumnya. Bahkan saya tidak bisa mengangsur angsuran di BRI tersebut, akhirnya saya menunggak seperti itu. Singkatnya, sebenarnya usaha tahu petis itu jalan, tapi hanya cukup sebetulnya untuk makan. Kalau untuk membayar angsuran yang sebelumnya itu sangat-sangat tidak cukup. Artinya apa? Yang bisa dipetik singkatnya, saya tidak bisa membayar angsuran dengan usaha tahu petis yang saya jalanin itu. Kemudian karena persalinan anak saya sudah selesai, dan saya menganggap kalau saya harus berusaha lebih lagi. Jadi keputusan saya, karena tahu petis tersebut tidak bisa mengcover angsuran bukan cuma untuk makan, jadi saya tutup, kemudian saya mencari pekerjaan, artinya saya menjadi karyawan lagi. Di mana sekarang saya kurang lebih 5 bulan sudah bekerja ikut orang di salah satu perusahaan, dan bagaimana cara saya menyelesaikan pinjaman yang sudah lama saya tinggal di Bank BRI tersebut. Alhamdulillahnya, meskipun masih tersiok-siok, kurang lebih 5 bulan ini saya bisa mengangsur kembali angsuran yang sudah lama saya tinggal seperti itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini bisa mengangsur sebesar nominal angsuran dulu, meskipun masih belum lunas tunggaan seperti itu. Minimal saya ada progres untuk hidup keluarga saya, insya Allah cukup, dan sudah bisa mengangsur kembali di Bank BRI. Dan pelajaran apa yang mau saya bagikan ke teman-teman pada saat teman-teman mengalami kredit macet, apapun itu usahanya, karena memang saya tidak bisa menggurui, membangun sebuah usaha itu tidak mudah, tidak gampang, dan bahkan harus penuh perjuangan. Teman-teman mungkin lebih senior dari saya terkait dengan pengusaha, maka pada saat teman-teman mengalami kredit macet,
teman-teman jangan fokus pada masalahnya itu, tapi teman-teman fokus terhadap apa yang kemudian bisa dikerjakan. Contohnya gini, kalau teman-teman masih stabil ataupun masih di usaha yang sama, di usaha yang dulu, maka teman-teman harus lebih fokus lagi supaya usahanya tersebut bisa lebih berkembang lagi. Yang mungkin dulunya sudah tidak bisa jalan, gimana caranya usaha tersebut bisa survive kembali sehingga kebutuhan keluarganya cukup dan bahkan bisa sampai bisa mengangsur bahkan melunasi hutangnya. Nah, misalkan di usaha tersebut memang masih tidak baik-baik saja dan tidak bisa diperjuangkan, maka solusi yang paling dekat yaitu teman-teman harus mencari kerjaan tambahan supaya bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Contohnya seperti saya bekerja kembali sekarang meskipun sebetulnya saya lebih nyaman di usaha sebetulnya. Karena kenapa? Kalau di usaha itu kita yang ngatur, bukan orang lain. Tapi mau bagaimanapun, karena sekarang saya butuh ya eh, diatur orang kembali, ya udah saya relakan ya, karena untuk keluarga dan untuk masa depan agar ekonomi lebih baik. Dan terakhir yang mungkin bisa saya sharingkan ke teman-teman, sekali lagi pada saat teman-teman mengalami kredit macet, jangan hanya fokus pada situasi kredit macetnya, pecahkan masalahnya. Karena untuk perbankan itu hanya mau tahu gimana caranya angsuran teman-teman itu bisa diangsur ataupun bisa disetorkan, tidak mau tahu alasan lainnya seperti itu. Maka dari itu teman-teman harus fokus pada apa yang kemudian bisa menjadi pendapatan teman-teman, entah itu masih bertahan di usaha yang lama atau bahkan mungkin sudah pindah ke usaha yang baru atau bahkan mencari pekerjaan. Semoga semuanya diberikan kesehatan sekeluarga, kerjaan usahanya diberikan kelancaran agar bisa mengangsur bahkan melunasi hutangnya. Sekian video kali ini, semoga memberikan informasi dan kebermanfaatan. Kurang dan lebihnya kalau ada komentar silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.